إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Yufidatu. Oke adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan bagaimana itu besaran pokok dan dimensinya. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu besaran turunan dan dimensi-dimensinya. Apa saja dimensi dari besaran turunan? Ya kita bahas bareng-bareng. Di bab ini yang paling sering keluar di soal ujian ulangan harian atau asesmen dari gurunya itu ini ya, tentang dimensi-dimensi dari besaran turunan. Kan banyak dimensinya, kan kadang kalau dihafalkan kan susah gitu. Ada berapa puluh besaran turunan dan dimensi ngafalin kan terlalu susah. Makanya Kak Hasan akan berikan cara mudah untuk mendapatkan dimensinya. Nggak harus dihafalkan, tapi bisa diturunkan dari rumus-rumus yang ada. Jadi ya, yang pertama yang paling dasar dulu, yang paling mudah itu besaran turunan adalah luas. Oke, kemarin besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi selain yang 7 besaran pokok itu, yang jiwa SMP. Ya, yang pertama luas. Luas simbolnya A ya. Area bahasa Inggris kan ya. Nah, ini rumusnya apa? Sisi kali sisi atau panjang kali lebar gitu. Anggaplah ini panjang kali lebar. Oke, Hasan ulangi dulu reviewnya ya. Untuk dimensi dimensi panjang itu pakainya adalah L. Kalau massa itu adalah M. Kemudian untuk waktu itu adalah T besar. Ya, yang paling sering keluar yang 3 ini ya. 3 besaran turunan dan dimensinya itu menggunakan ini yang ML sama T ya, panjang, massa sama waktu. Nah, yang pertama ini panjang, ini kan diturunkan dari besaran pokok yang L. Satuannya meter kan, lebar juga. Jadi ini L dikali L. Hasil apa? L pangkat 2. Gini. Tulisnya kayak gini boleh, mau ditulis pakai dikurung kotak kayak gini juga boleh, monggo itu. Kemudian yang berikutnya itu volume. Volume V itu adalah ya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti apa? L dikali L kali L kali L atau L pangkat 3. Gini, mau ditulis gini pangkat 3 juga boleh. Kemudian apa? Massa jenis. Ini simbolnya rho ya, adalah massa dibagi volume. Massa apa dimensinya? Dimensinya adalah M. Volume ini apa? L pangkat 3 ya kan? Jadi kalau L pangkat 3 naik ke atas jadi M L pangkat minus 3. Nah, mau tulis gini boleh, mau dikurung seperti ini
juga boleh. Ya, ml pangkat min 3. Kemudian kecepatan. Nah, ini kecepatan. Simbolnya V. V itu jarak bagi waktu. Atau S per T ya. Jaraknya dimensi adalah L, waktunya T. Berarti kalau pindah ke atas jadi L T pangkat min 3. Terus ditulis dikurung seperti ini juga boleh. Oh ya, kasihan kemarin ada yang lupa. Untuk besaran nanti akan kita bagi lagi. Ada juga besaran skalar sama besaran vektor ya. Besaran skalar itu besaran yang tidak punya arah. Skalar hanya punya nilai saja, hanya punya nilai dan tidak punya arah. Jadi kayak gini, panjang, massa, waktu, semua besaran pokok itu adalah besaran skalar. Dan yang kayak luas, volume, massa, jenis dia nggak punya arah. Nah, kalau kecepatan ini dia punya arah ya, maka dia besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Besaran ada arahnya. Terus gaya nanti juga punya arah. Kemudian ada torsi, dia punya arah dan banyak. Ini kalau besaran yang apa? Besaran vektor dia punya nilai dan punya arah. Ya, saya tuliskan di sini biar tidak kelupaan. Pembagian besaran berdasarkan arahnya ya. Ada dua macam, ada yang skalar, ada yang besaran vektor. Ini besaran skalar dia hanya punya nilai tapi nggak punya arah. Besaran vektor punya nilai dan arah. Ini contohnya besaran yang skalar itu massa, panjang, waktu, dan lain-lain ya. Kalau vektor ya contohnya adalah kecepatan. Kalau kecepatan vektor tapi kelajuan skalar ya. Percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah ini kemarin baru bahas besaran pokok, saya lupa kemarin. Tambahkan sekarang ya, besaran berdasarkan arahnya dibagi dua, skalar dan vektor. Oke, kembali ke sini lagi. Untuk yang kecepatan dimensi adalah ini LT pangkat min 3. Kemudian percepatan boleh A ya, acceleration itu adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatannya ini dimensinya LT pangkat min 3. Maaf. Ini kecepatan L per T, ini naik ke atas LT pangkat min 1. Nah, yang kecepatan ini V itu jarak bagi waktu, S per T ya. S jaraknya simbolnya L, T-nya ini T besar, T pangkat 1 kan naik ke atas jadi LT pangkat min 1.
Ya, maaf tadi kok tulis saya min 3. Ya, LT pangkat min 1. Kemudian untuk yang percepatan ini V, ini LT pangkat min 1 dibagi T. Nah, ini naik ke atas jadi LT pangkat minus 2. Jadi tulis seperti ini juga boleh. Nah, gitu. 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan ini gaya. Gaya itu simbolnya F. F itu M dikali A. M dimensinya adalah M besar. A ini ya, LT pangkat min 2. Maka dimensi dari gaya adalah M LT pangkat min 2, atau dituliskan di kurung seperti ini juga bisa. Ya, kemudian berikutnya tekanan. Tekanan simbolnya P. Ini adalah simbolnya F bagi A. F apa? Gaya. Gaya ini MLT min 2 dibagi A nya L kuadrat. Nah, ini dibagi ini M L ya, pangkat 1 kurangi 2 min 1 T min 2. Bisa kita tuliskan juga M L pangkat min 1 L pangkat min 1 T pangkat min 2. Oke, seperti ini ya. Jadi udah agak banyak, nanti kita tahap 1 kita potong di sini dulu sampai ke tekanan. Ini masih banyak syarat turunan, cuma akan kita lanjutkan di part yang kedua. Intinya adik-adik untuk menentukan ininya tidak perlu semua harus hafalin, karena ada yang mirip-mirip tuh. Ada ML T min 2, ML min 1, T pangkat min 2 mirip ya. Jadi kalau adik-adik biar mudah, adik-adik tahu rumusnya ya, karena kepake besok sampai kelas 12 SMA rumus-rumusnya. Jadi nggak usah ngafalin langsung yang belakangnya ini apa, tapi ada yang ngafalin rumusnya aja, biar nanti ketika kita lupa dimensinya akhirnya apa, bisa kita jabarin dari rumus yang sesuai dengan besaran tersebut ya rumusnya. Misalkan ada yang lupa, gaya apa? M atau MLT tapi angkanya lupa ya. Ada yang tuliskan aja. F-nya M kali A. M-nya massa M. Atau percepatan, ingat dimensinya LT pangkat min 2. Baru tinggal dimasukkan ke sini. Jadi enggak semua harus kita hafalkan. Jadi mudah tahu rumusnya sekalian, bisa kita turunkan lagi. Ya, Adik, untuk lebih jelasnya silahkan Adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian Adik-adik materi part pertama tentang dimensi dari besaran turunan. Nah, insya Allah pada pertemuannya akan datang saya akan masih lanjutkan ya untuk dimensi-dimensi dari besaran turunan yang lainnya. Oke, jika Adik mengalami kesulitan dalam belajar fisika ya, Kak Hasan tak henti mengingatkan terus pada Adik untuk terus berdoa pada Allah, minta kepada Allah kemudahan dalam belajar fisika. Dan jika ada soal yang nggak bisa dikerjain di sekolah, bisa Adik tuliskan soal di kolom komentar, insya Allah nanti Kak Hasan akan bantu untuk menjawabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.